Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kedua dari mengkaji kitab Matan Al-Ajrumiyah. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas mahwal kalam, apa itu kalam? Yaitu kalam itu apa? Al-lafdu lafad, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang bisa memberikan faedah, bilwad ini diucapkan dengan sengaja. Kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita akan masuk di bagian berikutnya. Kalau dalam kitabnya kalimatnya kurang lebih seperti ini. Silakan dilihat. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Pembagian kalam, maksudnya kalam itu nanti kalau dibongkar salah satu itu ada tiga kata Kalau enggak isim, yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf yang memiliki makna nanti hurufnya. Nah, isim itu apa, fiil itu apa, huruf itu apa. Nah, banyak yang salah gitu ketika membahas isim, hanya mencukupkan pada kata benda itu ya. Jadi banyak yang membahas kalau isim itu kata benda, kalau fiil kata kerja, kalau huruf itu kata sambung. Nah, agar kita lebih tahu, lebih presisi pemahaman kita terkait dengan isim, fiil dan huruf, maka kita harus tahu definisinya. Kita harus tahu definisi apa itu isim, fiil dan huruf Mari kita simak bersama-sama. Nah, di sini saya sudah buatkan skemanya bahwa kata dalam bahasa Arab itu namanya kalimah. Kalimah itu disebut juga dengan kata Kata dalam bahasa Arab itu namanya kalimah Kalau kalimat kalimat itu kan bahasa Indonesia Kalau dibuat ke bahasa Arab itu namanya kalam atau jumlah. Nah, kalam itu apa? Jumlah atau kalimat kalau dalam bahasa Indonesia Tapi kalau dalam bahasa itu bahasa Arab kalam kalau kata dalam bahasa Arab itu kalimah. Kalimah itu kata. Semua teks Arab baik Al-Quran, hadis, kitab-kitab para alim ulama itu kalau dibongkar itu semuanya itu hanya terdiri dari tiga bentuk kata ini. Yang pertama itu ada namanya isim ini Yang kedua ada namanya al-fi'lu fi'il, dan yang ketiga adalah al-harfu. Lalu apa itu isim? Nah, banyak orang yang salah paham terkait dengan isim ini, hanya mendefinisikan kepada kata benda, padahal tidak selalu kata benda Isim itu apa? Kata yang di dalamnya terdapat makna atau fakta tertentu dan tidak terikat oleh waktu tertentu. Jadi sebuah kata yang kata tersebut itu ada faktanya ada maknanya tertentu tapi tidak terikat dengan waktu. Misal lafadz masjidun. Masjidun itu apa? Masjid itu tempat untuk sholat, tempat beribadah umat Islam, itu masjid itu. Tidak terikat oleh waktu, itu bandingannya dengan fi'il nanti. Fi'il itu juga kata yang di dalamnya terdapat makna atau fakta tertentu terikat oleh waktu tertentu. Itu misalkan jalasa duduk. Nah, kata duduk itu bisa ditambah waktu, telah duduk, sedang duduk, atau akan duduk. Beda dengan masjidun Masjidun ini tidak terikat dengan waktu. Kita tidak bisa mengatakan telah masjid, sedang masjid, atau akan masjid, tidak bisa Jadi kalau kata nanti memiliki sebuah makna kemudian tidak terikat dengan waktu tertentu entah itu masa lampau, masa sekarang, atau akan datang, itu namanya isim. Oleh karena itu maka tidak terbatas pada kata benda saja. Misalkan masjidun ini benda. Kalau Muhammadun, Muhammad ini adalah nama Hada ini itu isyarah Isyarah. Huwa dia
dia itu kata ganti gitu. Baqaratun, nah, ini sapi. Kalau ini kata benda. Ta'amun, ini juga sama kata benda, yaitu makanan. Tapi kalau alimun itu orang yang alim. Nah, kata alimun ini bukan benda tapi termasuk isim gitu ya. Singkatnya begini. Kalau isim itu belum tentu kata benda, tapi kalau kata benda sudah pasti isim gitu ya. Ini yang pertama, isim. Yang kedua adalah al-fi'lu, fi'il. Apa itu fi'il? Kata yang di dalamnya terdapat makna atau fakta tertentu dan terikat oleh waktu tertentu. Nah, ini bedanya ya, bedanya antara isim dan fi'il. Contoh, jalasa artinya telah duduk ya. Yajlisu artinya sedang duduk ya. Dhahaba telah pergi. Yarji'u artinya sedang pulang. Semua kata kerja itu nanti maksudnya fi'il ya. Tapi kalau kata benda itu maksudnya isim ya. Tapi isim tidak selalu kata benda ya. Isim tidak selalu kata benda, bisa kata sifat dan yang lain ya. Berikutnya adalah al-harf, huruf ya. Kata yang di dalamnya tidak menunjukkan makna tertentu, tidak menunjukkan fakta tertentu, kecuali disambung dengan kata lain. Yang masuk ini adalah kata sambung, kata bantu ya. Contoh fi. Fi itu artinya di dalam ya. Fi artinya di dalam. Ketika kita ngomong fi begitu saja, di dalam, orang belum kebayang di dalam apa gitu. Belum menunjukkan fakta tertentu. Maka tambah misalkan fil masjidi, oh di dalam masjid, fil baiti, oh di dalam rumah, begitu ya. Atau ala, misalkan ala itu di atas ya. Alal maktabi, di atas meja gitu. Tapi kalau ala saja ini tidak bisa dimaknai ya, di atas gitu, di atas apa? Orang belum terbayang itu. Min, kalau min saja dari. Min artinya dari, ini juga tidak bisa. Kemudian dari apa? Orang kan masih bingung ya gitu. Tapi kalau minal masjidi, oh dia dari masjid ya. Dan seterusnya ya, itu adalah huruf. Jadi huruf itu bisa menunjukkan fakta tertentu kalau disambung dengan kata lain. Berbeda dengan isim dan fi'il. Masing-masing di antara isim dan fi'il sudah memiliki makna tertentu atau fakta tertentu. Bedanya kalau isim tidak terikat oleh waktu, kalau fi'il terikat oleh waktu. Mudah-mudahan bisa difahami oleh teman-teman sekalian. Silakan di-share, di-like, komen ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.